Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,5%, close di 6.832, dan asing masih mencatatkan net sales sebesar 1 triliun rupiah untuk market reguler. Padahal perang antara Iran dan juga Israel sudah berhenti akibat adanya gencatan senjata ya guys ya, yang digaungkan oleh pihak Israel dan Amerika Serikat. Dan Iran pun menyebutkan guys ya bahwa mereka tidak akan membalas lagi serangan dari Israel kalau misalkan memang tidak ada serangan lanjutan guys ya dalam waktu dekat ini. Karena memang dalam kasus ini Iran hanya membalas serangan perdana dari Israel waktu itu ya. So untuk perang antara Iran dan juga Israel, kita sudah bisa menghela nafas lega ya guys ya. Setelah kemarin Amerika Serikat ikut campur dan ketegangan juga berlanjut ya, tapi tentu saja dengan diumumkannya gencatan senjata dan di mana Presiden Trump menunjukkan ketakutan ya, jika Selat Hormuz benar-benar ditutup dan Laut Merah benar-benar diserang lagi ya oleh militan Houthi Yaman, ya maka tentu saja Amerika Serikat ini meminta bantuan terhadap China untuk melakukan negosiasi dan diplomasi. Nah, ini juga menjadi titik terang guys ya bahwa apa yang menjadi ketakutan Amerika Serikat benar-benar digunakan sebaik-baiknya oleh negara Iran untuk mengakhiri perang ini. Oke, jadi sorotan utama selanjutnya ya setelah perang Iran Israelnya berhenti, kita melihat bahwa adanya prospek ya tingkat inflasi di Amerika Serikat menjadi lebih tinggi sehingga The Fed sampai saat ini pun masih menahan tingkat suku bunga acuannya. Jadi belum ada rencana lebih lanjut ya terkait pemangkasan suku bunga dari The Fed, maka ya kita pun bisa melihat hari ini saham big banks mayoritas memang juga terkoreksi ya. Dan Bank Indonesia pun kemarin beberapa bulan yang lalu setelah memangkas suku bunga acuan akan memantau dari keputusan The Fed ya. Kalau misal The Fed masih tahan suku bunga acuannya, maka Bank Indonesia pun kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Dan hari ini kurs rupiah ada sedikit penguatan ya 0,06% di level 16.335 rupiah per 1 US dollarnya. Dan jika kita perhatikan untuk kurs rupiah ya guys ya, kemarin sempat menguat ya, bertengger di bawah 16.300 dan itu berada di zona aman. Tapi untuk di level saat ini, menurut saya pribadi ini sudah mengarah ke arah yang lebih baik ya. Maka perlu kita pantau juga pergerakan harga saham dan jika pun ternyata ada technical rebound atau bullish reversal, maka kita bisa coba re-entry kembali. Oke guys, ya kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan saham Big Banks ya bagaimana pergerakannya untuk hari ini dan lagi-lagi Big Banks ini kembali ke titik supportnya ya guys ya termasuk juga BBCA. Hari ini terkoreksi 1,9% di level Rp8.600 per saham. Nah, kemarin ketika terjadi pengumuman gencatan senjata pun kita bahas ke teman-teman bahwa ada potensi akumulasi terjadi, tapi ternyata akumulasinya belum terlihat ya. Bahkan kemarin meskipun ya selalu ada dua big banks yang diakumulasi secara net value transaction itu belum lebih tinggi dibandingkan dengan distribusi yang dilakukan oleh investor asing. Hasilnya ya tentu saja kenaikan dari big banks pun hari ini dilanjutkan dengan penurunan ya guys ya. So, kita lihat hari ini close di Rp8.600 per saham disertai dengan adanya distribusi yang cukup besar terutama dari KZ, ZPTP, YU ya guys ya. Dan kita juga akan lihat bagaimana perkembangan dari sisi money flow untuk saham big banks dan beberapa saham yang cukup menarik ya untuk kita bahas. Oke guys, jadi untuk BBCA hari ini ada net sell 503 miliar dari asing dan menjadi saham yang paling banyak dijual oleh investor asing ya. Hari ini ada BBCA dan juga Bank Mandiri ya dengan net sell asing terbesar. Jadi untuk saham BBCA pun net sell-nya mulai tinggi lagi ya sehingga kita melihat bahwa asing ini belum berbalik akumulasi kembali. Ya, tapi juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan saham big banks bisa rebound. Jadi yang kita harapkan kalau misalkan memang benar-benar BBCA-nya akan turun, ya mungkin kita akan menunggu kembali ya guys ya di level support terdekat untuk BBCA yaitu di 8.300 dan nanti kita juga bisa melihat kapan nih kira-kira BBCA itu kembali diakumulasi ya oleh investor asing dan tentunya kita mengharapkan akan ada bullish reversal.
Jadi untuk BBCA kemarin yang teman-teman sudah lakukan ya, sudah melakukan averaging down di sekitar 8.600 sampai di 8.700, saya rasa ini menjadi titik pembelian pertama dan jika ada diskon lagi ya, maka teman-teman harus bersiap-siap nih ya, sediakan cashnya juga untuk porsi pembelian selanjutnya karena yang kita bahas di sini adalah terkait pentingnya mencicil beli dan pentingnya cicil jual gitu ya. Oke guys, jadi hari ini yang akumulasi ada SQ, YPN, IXL, PD, mayoritas investor retail ya hari ini masuk di saat asingnya melakukan penjualan atau distribusi. Next kita bahas Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini penurunannya juga cukup dalam 2,8%, close di Rp4.880 per sahamnya. Dan jika kita perhatikan untuk Bank Mandiri hari ini ada distribusi juga, terutama dari AK, KZ dan juga BK ya sebagai top seller. Bank Mandiri menjadi saham kedua yang paling banyak dijual oleh investor asing, net sell 358,2 miliar. Cukup besar setelah kemarin ada akumulasi ya guys ya. Di tanggal 23 dan 24 Juni terpantau asingnya melakukan akumulasi. Tapi ternyata hari ini berbalik distribusi dan memang terkadang asing melakukan hal-hal seperti ini ya. Ya biasa kita sebut dengan gocekan asing. Jadi untuk Bank Mandiri pun tentu saja teman-teman di sini sudah kita tandai juga untuk pembelian yang lebih murah yaitu di 4.700 lalu di 4.500-an ya. Semoga saja nanti kalau misalkan pun turun ya semoga nanti menyentuh level tersebut agar teman-teman bisa dapat di harga terdiskon. Karena nanti kalau misalkan The Fed sudah ada rencana ya untuk pangkas tingkat suku bunga acuan, maka Bank Indonesia pun kemungkinan akan pangkas suku bunganya dan itu bisa menjadi sentimen atau katalis yang sangat positif untuk saham sektor perbankan. Lalu untuk BBRI juga kembali lagi ke level supportnya ya ke 3.760 untuk closing hari ini dan koreksi 0,5%. Kita lihat ada normal distribusi dari CC, AZMG dan juga BK. Ya, meskipun ada beberapa investor asing lainnya yang akumulasi ya, tapi secara value transaction hari ini BBRI itu ada net sell asing sebesar 24,2 miliar. Jika kita perhatikan memang net sell asingnya mulai berkurang ya, mulai berkurang. Kemarin kan net sell cukup besar di 365 miliar, hari ini hanya 24 miliar saja, tapi bukan berarti asing tidak bisa jual lebih banyak lagi. Jadi ada potensi untuk masih lanjut turun ya. Jadi teman-teman harus bersabar dan kita anggap ini sebagai zona untuk pembelian kembali ya, re-entry atau averaging down saham big banks. Kita lanjut ke BBNI guys. Untuk BBNI ada koreksi 0,7% di level Rp4.110 per sahamnya. Kita lihat ada distribusi yang cukup besar terutama dari BBAK dan juga BK ya. Dan semoga nanti balik lagi ke level support terdekat ya agar teman-teman bisa memastikan untuk beli lagi di harga yang murah. Untuk BBNI hari ini net sell 20,3 miliar setelah kemarin ada akumulasi 14 M. Jadi hari ini ya kita lihat memang untuk mayoritas saham ada koreksi. Nanti kita akan coba lihat ya guys ya, saham yang hari ini diakumulasi asing pun ada koreksinya ya guys ya. Banyak sekali lah saham-saham yang sebenarnya kemarin sudah naik tinggi dan per hari ini mulai turun kembali ya. Jadi tetap ya guys ya, jangan lupa take profit karena take profit itu juga sangat penting ya karena bisa memastikan seberapa besar profit yang bisa kita dapatkan dalam sebuah siklus kenaikan saham. Kita bahas BNLI ya guys ya. Nah, saham-saham yang masih ada pergerakan naik ya, bisa teman-teman lanjut hold. Tapi jika ternyata beberapa kali gagal breakout ya guys ya di all time high-nya atau di resisten yang beberapa hari terlihat, ya maka teman-teman seharusnya ya mulai take profit gitu ya. Meskipun take profitnya mungkin bertahap ya. Bisa 20%, 20%, bisa 30%, 30% ya itu tergantung dari money management teman-teman gitu ya. Karena kita sangat meyakini ya bahwa di dalam saham itu ada siklus kenaikan ya guys ya dan juga siklus penurunan. Ketika siklus penurunan jangan dilawan ya, jangan tangkap pisau jatuh dan pastikan teman-teman juga paham kondisinya, paham situasinya. Oke, jadi untuk BNLI hari ini kenaikan yang cukup tinggi 14,2% menjadi salah satu saham top gainers ya guys ya. Dan memang secara kepemilikan
ini lebih banyak dipegang oleh pengendali ya guys. Jadi porsi publiknya itu sangat kecil ya. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk menaikkan saham-saham seperti ini, dan teman-teman juga bisa saja trend following di saham seperti ini ya. Tapi tetap dengan pembatasan risiko masing-masing. Ada akumulasi ya terutama dari ZPCPDR, tapi hanya 23 juta saja dari asingnya. Jadi tidak terlalu besar ya guys ya. Next, kita bahas juga saham Aman Mineral. Nah, untuk Aman kita melihat adanya tanda-tanda reversal, ya adanya tanda-tanda kenaikan. Ya, ini melanjutkan kenaikan dari yang sebelumnya sempat sideways di MA 150. 3 hari terakhir mengalami kenaikan ya secara bertahap, dan hari ini naik 4%, close di Rp8.400 per saham. Kita lihat cukup netral ya, ada AKBK yang akumulasi, tapi ada CC yang net sell cukup besar nih. Jadi asing tercatat net sell 4,2 miliar di saat AK dan BK-nya melakukan akumulasi ya. Nah ini guys, AK, BK, YUZP, dan YP ini terpantau akumulasi ya. Tapi ada yang jual cukup besar ya, yakni CC ya. Sehingga hari ini terpantau asingnya net sell 4,2 miliar. Seperti itu. Kita coba cek Aman ya. Untuk Aman kemarin net buy ya, jadi wajar ada yang jualan cukup besar karena 2 hari yang lalu kita lihat akumulasinya lumayan besar guys untuk Aman Mineral, dan hari ini hanya net sell 4 miliar saja. Jadi oke lah ya, ini cukup wajar. Net sell hari ini cukup wajar, tapi kalau misal kita perhatikan Aman ini menarik untuk trend following karena mulai naik nih dari zona oversold-nya. Dan kemarin memang ya sempat beberapa kali ya menyentuh MA 150 sebagai titik support terdekat untuk Aman Mineral, sehingga dengan adanya kenaikan hari ini dan juga kenaikan beberapa hari yang lalu, kita melihat ini sebagai saham yang cukup oke ya untuk trend following ikut dalam kenaikan harga Aman Mineral. Tapi tidak menutup kemungkinan harga saham juga bisa kembali sideways ya, bisa kembali menyentuh di support MA 150 ya. Itu juga bisa saja terjadi jika ternyata asing berbalik arah melakukan net sell besar-besaran. Kita lanjut ke BRPT ya guys ya. BRPT setelah kenaikannya kemarin ya ternyata mulai sideways kembali. Kalau misal saya perhatikan ini lebih cocok untuk teman-teman coba take profit sebagian gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat ya memang untuk BRPT sendiri sudah naik cukup tinggi. Jadi kalaupun nanti teman-teman mungkin masih menunggu untuk patah tren, ya nanti profitnya akan tergerus gitu ya. Nah, sebelum profitnya tergerus ini kan sudah cuan beggar nih 169% ya. Kalau misal nanti cuannya tergerus ya mungkin di 150%, saya rasa juga oke ya, tidak masalah. Kalau misal memang teman-teman menunggu untuk patah tren, tapi untuk jual di harga tinggi itu jarang sekali terjadi ketika kita mau jual secara semuanya gitu ya. Kita jual semua itu terkadang tidak bisa dapat harga tinggi. Tapi kalau misal kita jualnya bertahap ya terkadang kita dapat tuh harga tingginya, meskipun secara porsi ya penjualan mungkin di harga tertinggi kita hanya jual 20% atau mungkin hanya jual 35%, tapi itu sudah sangat bagus ya. Kita dapat harga tertingginya. Jadi untuk BRPT hari ini ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari asing, ada AKZP dengan net buy 46,5 miliar dan memang masih lanjut diakumulasi ya. Jadi teman-teman silahkan pantau BRPT-nya, persiapan untuk take profit. Kita lihat hari ini ada net buy 46,5 miliar dan jika kita perhatikan di 1 minggu terakhir, BRPT juga masih cenderung diakumulasi asing. Jadi asing pun sebenarnya siap-siap untuk take profit ya. Lanjut ke ULTJ atau Ultra Jaya. Hari ini mengalami kenaikan 3,4% di level Rp1.345 per saham, retest di MA50 dan ada potensi untuk bullish reversal. Tapi ternyata asing hari ini jualan cukup besar. Ya, jadi kemungkinan yang hari ini menaikkan ULTJ adalah investor domestik. Tapi jika kenaikannya berlanjut ya tentu saja ini cukup menarik ya, karena bukan hanya asing saja yang sebenarnya bisa menaikkan sebuah saham, tapi investor domestik pun sebenarnya bisa ya. Jadi tentu harus kita pantau untuk ULTJ ini ya, semoga nanti teman-teman bisa buy on breakout ya di MA50 di sekitar 1350, 1360 untuk trend following di ULTJ, dan semoga ya minimal bisa naik sampai di MA150 lah di 1500-an ya guys ya. Oke guys, jadi kita akan coba rekap untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing.
Hari ini ada Antam, BRPT, lalu ada INRG, Toba Bumi, Brand Astra International, BRMS, MDKA, INDF, Ratu, Mayora, ITMA, BRIS, MBMA, ADMR, DSSA, Goto, dan AAD. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.